Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang hormon seks adrenal. Kita tahu bahwa hormon seks seperti testosteron, estrogen, dan progesteron itu dihasilkan oleh kelenjar gonad, baik itu berupa testis ataupun ovarium. Tapi ternyata hormon seks itu juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Oleh karena itu, perempuan pun akan memiliki sedikit kandungan testosteron laki-laki. Oke, kita akan bahas di video berikutnya. Untuk topik ini sebaiknya membaca lebih lanjut di guidance karena topik ini cukup luas dibandingkan apa yang saya jelaskan berikut ini. Oke, untuk kelenjar adrenal mungkin sudah dipelajari. Saya tidak akan fokus pada seluruh hormon dari kelenjar adrenal, tetapi akan fokus pada hormon-hormon seks yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kita tahu bahwa di kelenjar adrenal itu terletak di suprarenal atau di atas ginjal. Kelenjar adrenal kalau kita potong secara melintang maka kita akan melihat beberapa lapisan. Kalau kita ambil potongan seperti ini, sebelah luar sebelah sini, sebelah dalam sebelah sini, maka kita akan lihat bagian luar itu dibungkus oleh jaringan ikat. Kemudian ada dua bagian, pertama bagian korteks yang berwarna merah, kemudian bagian medula yang berwarna kecoklatan. Ya. Di bagian korteks itu terdiri dari tiga, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Di mana hormon seks itu dihasilkan oleh zona reticularis. Nah, saya tidak akan membahas tentang bagaimana mineralokortikoid seperti aldosteron dihasilkan di sini, bagaimana hormon glukokortikoid dihasilkan di sini seperti kortisol contohnya, dan kita hari ini hanya akan fokus bahwa di bagian ini itu akan dihasilkan hormon androgen. Androgen itu selalu ditulis dengan androgens pakai S kan. Kenapa? Karena androgen itu ada banyak. Ya, dari testosteron itu bisa berubah menjadi dehidrotestosteron. Dua-duanya disebut sebagai androgen. Jadi itu nama kelompok hormon yang memang berasal dari testosteron. Sebenarnya sebelum testosteron itu juga ada. Ya, coba nanti Anda lihat di buku guidance itu sebelum untuk bagian testosteron di sana ada berbagai bentuk androgen. Ya, kita akan diskusikan pada saat nanti kita ketemu. Oke, selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang hormon estrogen dan progesteron. Oke, sekarang kita akan berbicara secara umum dulu tentang perubahan hormonal saat siklus menstruasi. Ya, ada beberapa fase pada siklus ovarian terdapat fase folikuler dan luteal, sedangkan pada siklus uterin terdapat fase menstruasi, proliferatif, dan sekretorik. Dan itu ternyata terjadi perubahan hormon baik estrogen, progesteron, maupun FSH dan LH. Dan pada dasarnya sebelum 14 hari itu terjadi berbeda dengan setelah 14 hari pada siklus menstruasi. Nah, kita akan fokus pada grafik yang sebelah atas. Garis merah estrogen, garis biru progesteron. Pada saat fase folikular atau fase menstruasi maupun fase proliferatif, estrogen itu terus meningkat. Meskipun di akhir fase tersebut, estrogen mulai menurun. Kenapa? Karena nanti ada dalam folikel itu perubahan diferensiasi menjadi sel granulosa. Ketika sel granulosa terbentuk, maka dibentuklah progesteron. Dan sel itu semakin banyak yang di granulosa, estrogen makin turun. Namun karena dia sudah terlepas ovumnya pada folikel de Graaff, maka sisanya menjadi korpus luteum itu menghasilkan dua-duanya, progesteron maupun estrogen. Tetapi tidak setinggi dari produksi sebelumnya. Nah, pada saat
Itu yang terjadi pada estrogen progesteron. Sekarang kita berbicara tentang hormon LH, luteinizing hormone, dan follicle stimulating hormone atau FSH. Dua-duanya dihasilkan oleh pituitari anterior atau hipofisis anterior. Nah, pada saat mendekati masa ovulasi itu terjadi LH surge, artinya peningkatan tajam luteinizing hormone. Demikian pula dengan follicle stimulating hormone. Peningkatan tajam atau surge ini itu menyebabkan follicle the graft itu pecah, sehingga ovum yang mengawang-awang di dalam antrum yang berisi cairan itu akan keluar. Ya, surge inilah yang membuat momentum pecah itu bisa melemparkan, tanda kutip, melemparkan ovum ke dalam fimbriae. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hormon estrogen maupun progesteron, tetapi kita akan bagi berdasarkan fase-fasenya. Oke, yang pertama kita akan berbicara tentang sekresi hormonal pada saat fase tengah folikular, fase folikel. Kita ingin berbicara tentang siklus ovarium. Dan mengapa tidak di awal fase folikel? Karena pada saat awal itu estrogen dan progesteron masih rendah, ya. Dan kita tahu bahwa fase tengah ini dimulai ditandai oleh munculnya folikel primer. Ingat kembali pada saat proses pembentukan folikel. Dan kemudian diakhiri dengan dominant folikel yang memiliki antrum yang berisi cairan. Nah, sekarang kita akan bicara bahwa hipotalamus menghasilkan gonadotropin releasing hormone sehingga menyebabkan pituitari anterior menghasilkan luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Nah, follicle stimulating hormone maupun LH maupun FSH masuk ke dalam pembuluh darah, beredar, dan ketika mereka sampai atau lewat di sel TK itu akan menghasilkan androgen. Nah, FSH dan LH ini itu disebabkan karena estrogen dan progesteron rendah, karena korpus luteumnya terdegenerasi sehingga produksinya naik kembali. Nah, kita lihat bahwa sebelum mid follicular itu sebelumnya itu tidak terlalu tinggi, ya. Dan kita lihat kalau yang di sini LH dan FSH, di FSH ada naik sedikit, ya. Dan ini pada dasarnya terjadi pada saat fase sebelum mid follicular. Kemudian di sini kita akan melihat pada fase mid follicular. Bagaimana mekanismenya? Nah, kalau kita lihat bandingkan gambar A dan B ini, maka kita bisa lihat bahwa karena estrogen progesteron rendah, maka kecenderungannya LH maupun FSH naik. Nah, LH ini nanti akan mempengaruhi sel TK. Ingat kembali, sel TK adalah selapis sel terluar pada folikel yang di dalamnya ada ovum. Nah, sel TK ini menghasilkan androgen. Ya, androgen ini juga ada pada perempuan. Tetapi karena sel TK itu sebelah luar, ketika dia menghasilkan androgen, dia langsung berpindah ke sebelah dalam yang ada sel granulosa. Di dalam sel granulosa, ya, dia akan mengalami perubahan menjadi estrogen. Jadi estrogen itu berasal dari androgen. Nah, estrogen ini bisa dikeluarkan ke pembuluh darah sehingga estrogen beredar di dalam plasma darah, dan dia juga dapat mempengaruhi proses oogenesis dan pembentukan folikuler itu sendiri. Ya, ini menyebabkan granulosa bertambah banyak sehingga folikel semakin besar. Dan selain daripada LH, maka juga dipengaruhi oleh FSH. Nah, FSH itu bisa langsung mempengaruhi sel granulosa untuk mendukung oogenesis, nah, pembentukan folikel. Tapi juga merangsang pengeluaran inhibin, di mana inhibin ini akan menyebabkan negatif feedback sehingga FSH-nya jadi terhambat. Sementara estrogen itu sendiri akan memberikan negatif feedback untuk menghambat LH dan menghambat GnRH.
Ketika dua-duanya turun, maka akan terjadilah siklus. Ini sampai dengan mid folikular. Ya, jadi kalau kita lihat lagi bahwa ketika terjadi peningkatan LH itu terjadi karena estrogennya itu rendah. Ketika LH ini muncul, maka diproduksilah estrogen. Maka kita bisa lihat di sini estrogen itu meningkat. Ya. Dan ini ditambah lagi, kenapa lebih tajam? Karena ditambah dengan mohon maaf, jadi LH inilah yang mempengaruhi estrogen. Ya. Tapi karena FSH ini dia mempengaruhi perkembangan sel granulosa, maka semakin banyak sel granulosa yang mengubah menjadi estrogen. Sehingga sekarang mungkin kalau dulu itu diyakini bahwa FSH yang merangsang sel granulosa menjadi estrogen, tapi ternyata sekarang itu dua-duanya. Tapi tidak secara langsung, di mana LH melalui sel TK dulu dengan androgen yang banyak ditambah dengan sel granulosa yang banyak, maka estrogen semakin banyak. Menghasilkan itu adalah sel granulosa, bukan FSH yang dirubah menjadi estrogen. Oke, selanjutnya kita akan berbicara di awal ini yang mid folikular. Sekarang kita berbicara dengan late folikular, yaitu di akhir masa folikular di siklus ovarium. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang pada fase akhir folikuler ya, di siklus ovarium. Nah, ini ada suatu peristiwa menarik di mana LH dan FSH itu akan meningkat tajam di fase akhir folikuler ini. Inilah yang menyebabkan terjadinya ovulasi dan terjadinya pergantian efek. Tadi kalau kita jelaskan di pertama bahwa estrogen itu memiliki negatif feedback. Dan itu adalah efek secara umum. Namun ketika estrogen ini mencapai puncak, maka ini memberikan positif feedback. Nah, positif feedback yang menyebabkan justru LH semakin meningkat. Dengan cara apa? Meningkatkan protein releasing hormone maupun meningkatkan LH maupun FSH itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat dengan adanya positif feedback ini, peningkatannya jadi semakin tajam. Oh, tadi karena ada posisi negatif feedback sebelum dia mencapai kadar puncak, maka tidak ada perubahan naik maupun turun. Ada kecenderungan naik, tapi ada juga kecenderungan turun pada estrogen. Tapi karena ini pada saat dia mencapai puncak, maka terjadi positif feedback. Positif feedback inilah yang menyebabkan peningkatan tajam LH maupun FSH yang disebut sebagai LH surge atau FSH surge. Kita akan fokus pada LH surge ini, karena LH surge inilah yang memiliki banyak efek. Oke. Dan LH surge dan FSH surge inilah yang memicu terjadi ovulasi, pecahnya follicle the graft dan mengeluarkan ovum. Maaf. Oke. Nah, LH surge ini menyebabkan sel granulosa menyekresikan sinyal paraktin untuk merangsang penyelesaian meiosis 1. Kita ingat bahwa di akhir meiosis 1 itu dihasilkan oosit sekunder. Sehingga tadi pada saat mid folikular itu dimulai dari oosit primer atau folikel primer preantral, kemudian akhirnya diakhiri dengan folikel antral yang berisi banyak sekali cairan di dalam antrum di dalam folikel itu. Nah, inilah yang menyebabkan pada saat terjadi ovulasi, ovum yang dikeluarkan itu sudah berada pada fase oosit sekunder. Berikutnya adalah LH surge yang menyebabkan sel granulosa itu untuk menyekresikan progesteron, sehingga kalau kita lihat bahwa pada saat puncak daripada LH surge itu menyebabkan sel granulosa itu berdiferensiasi, sehingga ketika dia berdiferensiasi masih disebut juga sebagai sel granulosa, cuman bedanya dia sudah menghasilkan progesteron, ya, progesteron. Kalau kita lihat ada yang menarik, ketika dia terjadi LH surge, estrogen justru tertekan. Jadi efeknya seperti terbalik.
Ya, jadi pada saat LH surge itu justru estrogen menjadi turun, jadi negatif feedback ke sini. Ini suatu proses keseimbangan. Tapi ketika dia sel granulosa sudah berubah, maka progesteron meningkat, kemudian LH surge juga tidak terjadi lagi, maka terjadilah peningkatan progesteron. Berikutnya lagi adalah menyebabkan sel granulosa untuk menyekresikan enzim yang menyebabkan membran dari folikel itu terlarut oleh enzim tersebut, sehingga pecahlah, membantu pemecahan enzim tersebut, pemecahan folikel. Dan yang terakhir, nah dengan demikian LH surge juga menyebabkan sel granulosa dan sel TK untuk berdiferensiasi untuk membentuk korpus luteum, dan sejak saat inilah terbentuk progesteron dan juga estrogen, di mana tidak ada lagi siklus seperti yang sebelumnya tadi disebut sebagai positive feedback, di mana menyebabkan LH maupun FSH surge. Nah, selanjutnya adalah jadi tidak ada lagi positive feedback seperti ini. Nah, kalau kita lihat bahwa fungsi estrogen itu adalah untuk merangsang pertumbuhan endometrium, merangsang oogenesis dan perkembangan folikel. Kemudian, nah inilah yang menyebabkan kenapa efek LH itu pada sel granulosa semakin meningkat, sehingga menyebabkan produksi, menyebabkan efek dari LH itu sendiri meningkat. Nah, ini yang menyebabkan LH surge itu menjadi efeknya lebih kuat. Kemudian juga menyebabkan timbulnya reseptor progesteron pada uterus, sehingga uterus mulai berespon terhadap progesteron dan sekresi LH, ya, di mana hanya pada fase inilah terjadi suatu positive feedback. Dan pada fase luteal atau kalau terjadi kehamilan, maka dia menyebabkan pertumbuhan daripada jaringan sel epitel kelenjar dan penumpukan lemak pada payudara. Ya, kemudian dia juga masih menghambat laktasi, maksudnya adalah belum keluar air susunya, tetapi kelenjar air susunya sudah berkembang, sudah bertumbuh. Dan dia juga menyekresikan prolaktin. Kemudian dia juga menyebabkan pertumbuhan dan timbulnya aktivitas kontraksi pada sel otot polos di uterus. Dia juga sudah menambah reseptor oksitosin di uterus, sehingga makin akhir itu makin sering terjadi kontraksi pada kehamilan. Dan dia juga menyebabkan retensi cairan, sehingga kenapa terjadi peningkatan plasma secara relatif. Nah, berikutnya lagi adalah efek daripada progesteron, ya, bahwa pada saat fase luteal ataupun pada fase kehamilan, maka progesteron ini menyebabkan fase sekretorik daripada endometrium, di mana sel-sel endometrium mulai menghasilkan sekret di dalam intraselnya yang berisi kaya akan glikogen. Kemudian dia juga menghambat aktivitas kontraksi. Jadi perimbangan antara estrogen progesteron ini penting. Kalau estrogennya lebih dominan dari progesteron, maka kontraksi semakin sering. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat dari grafik ini, ketika akhir kehamilan itu progesteron lebih rendah daripada estrogen, sehingga aktivitas kontraksinya lebih tinggi, yang menyebabkan terjadinya persalinan. Nah, selain itu dia juga merangsang pertumbuhan daripada kelenjar, sel epitel kelenjar di payudara, dan sama seperti estrogen dia juga menahan produksi air susu. Oke. Berikutnya kita akan membahas lagi pada saat fase luteal. Oke, sekarang kita berbicara tentang pengaturan hormonal pada saat fase luteal. Ya, pada saat fase luteal. Nah, dalam fase luteal ini, kita ingat kembali bahwa ini terletak dari 14 hari dan setelahnya. Dan kalau kita lihat bahwa
FSH dan LH ya, pada saat fase mid folikuler tadi estrogen meningkat. Nah, estrogen meningkat ini kemudian menyebabkan LH surge, dan LH surge maupun FSH surge ini menyebabkan rupturnya follicle the graft. Ya, sehingga karena ruptur follicle the graft tidak ada lagi sel granulosa yang menghasilkan estrogen. Estrogen pun akan turun. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, pada saat terjadi penurunan estrogen ini, itu dibarengi oleh pembentukan corpus luteum dari follicle the graft yang tersisa. Dan corpus luteum ini akan membuat negatif feedback tadi berkurang, dan gonadotropin releasing hormone ini akan meningkat, dan FSH maupun LH pun akan meningkat. Ya. Dan ini tadi ketika terjadi positive feedback, maka terjadi LH dan FSH surge. Nah, berikutnya LH dan FSH ini akan menyebabkan corpus luteum meningkatkan sekresi inhibin, estrogen maupun progesteron. Inhibin memberikan negatif feedback untuk FSH dan LH. Kemudian estrogen nanti juga demikian, dan juga peningkatan. Nah, kalau kita lihat peningkatan estrogen itu juga ada di sini, tapi lebih tinggi progesteron, sehingga cenderung ini meningkatkan kontraksi uterus. Sedang kalau kehamilan, kalau pada progesteron itu justru menekan, lebih dominan, sehingga dia tidak lebih terkendali kontraksinya. Tapi pada akhir masa kehamilan itu kontraksi lebih dominan. Dan efek daripada progesteron ini sudah kita bahas kalau dia sudah masuk ke dalam plasma. Ya. Dan ketiganya ini memberikan negatif feedback sehingga menyebabkan FSH maupun LH-nya turun, sehingga corpus luteum ini pun nanti tidak ada lagi yang memelihara. Corpus luteum ini akhirnya menjadi corpus albicans karena lebih banyak sel granulosa maupun teknanya yang menjadi sisa-sisa yang tadi menjadi jaringan ikat. Oke. Selanjutnya kita akan berbicara tentang hormon androgen, atau lebih tepatnya hormon androgen yang ada pada pria atau laki-laki ya. Baik, kita akan belajar bersama bagaimana pengaturan hormon pada laki-laki. Ini cenderung lebih sederhana dibandingkan pengaturan hormon pada perempuan yang baru saja kita bicara. Hipotalamus akan menyekresikan gonadotropin releasing hormone, kemudian masuk ke dalam portal hipotalamus hipofisial, lalu kemudian sampai di sini dia merangsang sel-sel yang ada di pituitari anterior ini untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. FSH itu sudah saya sebutkan bahwa itu kepanjangannya adalah follicle stimulating hormone, sedangkan LH itu adalah luteinizing hormone. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat LH itu akan masuk ke dalam pembuluh darah dan mempengaruhi sel Leydig untuk menghasilkan testosteron, sehingga testosteron masuk ke dalam pembuluh darah. Testosteron inilah yang menyebabkan banyak karakteristik fisik laki-laki. Ya, ada beberapa fungsi testosteron. Pertama, di sel otot skelet dia akan menyebabkan sintesis protein sehingga cenderung lebih mudah membesar. Kemudian otak dia akan meningkatkan nafsu seksual, dan pada sel Sertoli akan menyebabkan spermatogenesis dan juga menyebabkan tanda-tanda seks sekunder lainnya. Nah, selain itu ini juga menyebabkan sekresi daripada growth hormone sehingga menyebabkan perpanjangan atau meningkatkan pertumbuhan tulang pada remaja, sehingga laki-laki itu tingginya lebih tinggi daripada perempuan, dan itu terjadi pertumbuhan yang dramatis itu justru pada saat remaja dia sudah mengalami puber.
Dan pada ductus Wolffian, ketika embrio, testosteron juga berfungsi untuk membuatnya menjadi organ reproduksi pria. Sebentar. Selanjutnya adalah tadi kita berbicara tentang bagaimana LH mempengaruhi sel Leydig. Sekarang bagaimana FSH itu mempengaruhi sel Sertoli sehingga menyekresikan inhibin dan membantu spermatogenesis. Sekresi inhibin ini menjadi negative feedback untuk ke FSH saja. Ya, jadi testosteron akan berikatan dengan reseptor hipotalamus dan pituitari anterior dan akan menghentikan sintesis dan sekresi gonadotropin-releasing hormone dan LH. Sedangkan kalau inhibin itu akan berikatan pada reseptor pituitari anterior dan menghentikan sintesis dan sekresi FSH. Nah, negative feedback. Jadi kalau kita lihat bahwa inhibin hanya FSH saja. Akhirnya bahwa gonadotropin releasing hormone LH maupun LH itu akhirnya menurun atau terhambat. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk hormonal pada pria. Selanjutnya kita akan berbicara pada sesi terakhir yaitu menopause dan andropause. Oke, untuk materi terakhir ini saya tidak akan menjelaskan banyak. Untuk tanda-tanda menopause dan andropause, kalian bisa baca langsung di buku atau berbagai sumber ya. Pada dasarnya kita review kembali bahwa pada saat masa puber mulai timbul tanda seks sekunder pada perempuan, kemudian masa reproduktif ya dari sebenarnya masa puber dari sekitar 11 atau 12 tahun. Kemudian dari 18 atau 20 itu sampai usia 55 itu masa reproduktif. Kemudian dari sekitar usia 55 itu sudah mulai terjadi menopause. Nah, di mana estrogen turun sehingga ada pengembalian tanda-tanda seks sekunder tadi. Kemudian bisa ada perasaan tidak nyaman, hot flash, dan kemudian lagi juga bisa karena dia sudah kehilangan estrogennya, maka risiko penyakit jantungnya dan osteoporosisnya akan sama dengan laki-laki. Ya, jadi intinya menopause ini adalah suatu titik umur di mana estrogen itu sudah mengalami penurunan sehingga manfaat estrogen yang sangat banyak sekali untuk tubuh wanita itu menjadi hilang, termasuk perlindungan terhadap penyakit jantung maupun osteoporosis. Nah, kalau pada laki-laki istilahnya andropause mungkin lebih kurang dikenal dibandingkan menopause. Dan tentu terjadi pada laki-laki. Dari usia 40 itu testosteron udah mulai menurun perlahan, tapi masih terus bisa spermatogenesis. Di 70 menurunnya drastis. Gejalanya tiap pria beda-beda. Ada yang merasa penurunan rasa lemas, sudah tidak terlalu berenergi, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian juga mungkin sulit tidur. Dan hal ini seringkali kenapa bagi pria itu tidak sering dikeluhkan karena mungkin suatu tabu untuk menyebutkan misalnya penurunan libido atau kesulitan ereksi sehingga kecenderungan pria tidak membicarakan tentang andropause ini. Karena itu penting sekali kalau ada komunitas di mana ada orang medis di sana yang bisa membantu para orang tua ini untuk menghadapi masa andropause mereka. Dan kita tahu dari makanan sebagainya itu banyak sekali mengandung hormon steroid. Sehingga kalau ada estrogen itu di dalam tubuh pria sehingga lebih memudahkan untuk terjadinya andropause dini. Dan seterusnya, pada dasarnya hidup sehat, menjaga makanan, olahraga, pikiran itu akan membantu untuk mencegah andropause dini. Oke, mungkin kalian bisa cari informasi ini dari berbagai literatur, mulailah dari buku textbook. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita bicara tentang fisiologi kehamilan, persalinan, laktasi. Ini adalah yang bisa kalian baca. Dan nanti saya juga bisa launching lagi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.